Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, sahabatku yang setia di Gamin Gesa Channel. Nampaknya ada animo tersendiri untuk teman-teman video yang saya tayangkan di Gamin Gesa Channel terkait Widya Iswara yang dibawakan oleh rekan saya, Dr. Nur Cahyo Wiloso. Di sana sudah dijelaskan bahwa Widya Iswara itu pembawa suara kebenaran, gitu ya, membawa informasi kebenaran kepada rekan-rekan aparatur sipil negara terutama. Di video kali ini saya akan sampaikan apa saja sih kegiatan Widya Iswara. Apakah kegiatan Widya Iswara itu boleh membuat karya tulis saja banyak-banyak kemudian bisa untuk naik grade berikutnya? Nampaknya tidak, karena sesuai karakternya Widya Iswara adalah pembawa suara, jadi juga harus bersuara. Bersuara itu tentu harus memberikan sesuatu. Di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 22 tahun 2014 yang mengatur tentang Widya Iswara dan angka kreditnya, ini ada 5 kegiatan atau unsur-unsur kegiatan yang harus dilakukan oleh Widya Iswara. Dan yang pertama adalah kegiatan pendidikan. Yang kedua, Dikjarte. Dikjarte artinya mendidik, mengajar, dan melatih. Yang ketiga, evaluasi dan pengembangan diklat. Yang keempat, pengembangan profesi. Dan yang kelima adalah kegiatan penunjang. Itu juga ada porsinya, tidak diperkenankan juga bahwa hanya ikut seminar terus di mana-mana, itu nggak bisa. Jadi kegiatan penunjang itu porsinya maksimum 20%. 20%, jadi hanya 20%. Yang 20%, yang 80% lebihnya haruslah kegiatan utama. Apa saja kegiatan utama? Yang tadi dari 1 sampai 4. Ada pendidikan, ada Dikjarte, ada evaluasi dan pengembangan diklat, dan pengembangan profesi. Dari 80% itu, minimal 30% itu harus dari kegiatan Dikjarte-nya, pendidikan, pengajaran, dan pelatihannya. Itu harus 30% ke atas. Jadi dari 80% tadi, 30%-nya harus dari Dikjarte. Jadi tetap selevel apapun jabatan Widya Iswara juga harus melakukan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan, gitu ya. Oke, saya jelaskan satu persatu nanti ya, dari mulai pendidikan, Dikjarte, kemudian evaluasi dan pengembangan profesi, dan penunjang. Apa saja di situ ya? Porsinya ingat tadi, porsinya adalah 80% utama, 20%-nya penunjang. Oke, yang pertama dari kegiatan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan kegiatan pendidikan bagi Widya Iswara? Yang ada 2. Yang pertama adalah pendidikan formal, jadi menempuh pendidikan lanjutan, misalnya yang masih S2, mengikuti sekolah S3 untuk dapat doktor. Ya, karena Widya Iswara ini minimal S2 berdasarkan Permenpan RB nomor 22 tahun 2014. Yang kedua itu adalah mengikuti diklat, baik diklat fungsional maupun diklat teknis. Fungsional itu yang terkait dengan penjenjangan kewidyaiswaraan, gitu ya. Yang teknis tergantung spesialisasi masing-masing. Itu kegiatan pendidikan. Yang kedua adalah kegiatan Dikjarte PNS. Dikjarte PNS tadi yang porsinya 30% lebih, harus minimal 30%. Itu ada 2, kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Apa saja yang persiapan? Yang persiapan itu menyiapkan bahan ajar, bahan tayang, bahan peragaan, gitu. Itu persiapan, dan membuat rancang bangun pembelajaran atau rencana pembelajaran. Itu nanti ada RB, ada RP. Ya, rancang bangun pembelajaran dan ada rencana pembelajaran. Kemudian membuat soal-soal tes atau soal evaluasi. Itu persiapan. Yang pelaksanaan Dikjarte itu mengajar tatap muka. Itu pelaksanaan tatap muka PNS. Yang kedua, tatap muka non PNS. Boleh Widya Iswara ngajar yang non PNS boleh, tapi porsinya nanti poinnya berbeda, lebih kecil yang non PNS. Yang ketiga, melakukan pembimbingan terhadap siswa, membimbing untuk mereka
mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian melakukan mendampingi siswa, dan kemudian melakukan coaching, menjadi coach ya, menjadi coach yang baik. Kemudian memeriksa hasil evaluasi atau hasil tes dari siswa tadi. Itu Dikjarte, ada persiapan, ada pelaksanaan. Itu yang bobotnya 30% lebih ya, minimal 30%. Yang ketiga adalah evaluasi dan pengembangan diklat. Ada evaluasi. Apa saja dievaluasi itu? Bisa evaluasi terhadap diklat, pelaksanaan diklat itu sendiri, yang pertama. Yang kedua, evaluasi terhadap kinerja Widya Iswara. Menilai angka kredit kinerja Widya Iswara itu menjadi bagian dari evaluasi. Yang berikutnya adalah dari evaluasi dan pengembangan itu, pengembangan diklat. Apa saja? Ada 3. Pengembangan diklat itu melakukan analisis kebutuhan diklat, kemudian yang kedua membuat kurikulum dan silabus dari suatu diklat, dan yang ketiga adalah menyusun modul dari diklat. Itu ya kegiatan ketiga, evaluasi dan pengembangan diklat. Yang keempat adalah pengembangan profesi. Nah, ini dia pengembangan profesi itu adalah dalam rangka mengasah ke intelektualitas Widya Iswara dalam menuangkan dalam bentuk ada 4. Pertama, dalam karya tulis ilmiah, kemudian dalam karya inovasi, kemudian membuat pedoman, dan kemudian melakukan orasi ilmiah. Itu ada 4. Nah, dari karya tulis ilmiah itu bisa outputnya bisa 3. Yang pertama, bisa karya tulis ilmiah dalam bentuk buku, karya tulis ilmiah non buku, dan kemudian berupa makalah. Apa bedanya? Kalau yang buku itu harus pasti punya ISBN, International Standard Books Number. Yang non buku itu haruslah ber-ISSN, jadi International Standard Serial Number, jadi terbitan berkala. Seperti misalnya apa itu? Jurnal itu termasuk non buku, KTI dalam jurnal, kemudian KTI dalam suatu majalah ilmiah, ya, karena terbit berkala kan, itu ber-ISSN, itu non buku. Yang ketiga adalah yang ketiga proceeding. Proceeding itu kumpulan karya tulis ilmiah yang diselenggarakan dalam suatu pertemuan ilmiah. Kita menjadi pembicara, kemudian ada makalah di situ, itu kemudian dikumpulkan oleh panitia jadi proceeding yang di ISSN kan, itu bisa menjadi suatu KTI non buku. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga dari KTI itu adalah dalam bentuk makalah. Makalahnya sendiri yang berdiri sendiri itu jadi suatu KTI juga. Nah, kemudian tadi inovasi, punya inovasi tertentu kemudian dipatenkan, itu menjadi suatu KTI, suatu pengembangan profesi dari suatu Widya Iswara. Kemudian menyusun pedoman, terlibat dalam menyusun pedoman teknis, itu bisa merupakan pengembangan profesi. Ya, kemudian melakukan orasi ilmiah. Jadi orasi ilmiah ketika Widya Iswara untuk mencapai jenjang tertinggi Widya Iswara yang utama, itu harus melakukan orasi ilmiah berdasarkan penelitian dan suatu KTI yang disusun. Oke, itu yang pengembangan profesi yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, yang hanya 20% tadi, ya itu dia, apa saja? Nah, mengikuti seminar itu menjadi suatu bagian dari penunjang, baik sebagai pembicara, sebagai moderator atau perangkat seminar itu, maupun sebagai peserta, itu penunjang. Kemudian menjadi anggota organisasi profesi, itu juga penunjang. Yang ketiga, membimbing Widya Iswara yang lebih junior, itu penunjang. Kemudian membuat menulis artikel di surat kabar dan atau di website, itu bagi Widya Iswara itu penunjang. Mungkin bagi fungsional yang lain bukan penunjang, tapi bagi Widya Iswara itu penunjang. Kemudian mendapatkan gelar lain. Gelar lain itu artinya gelar yang setara dengan apa yang telah diakui di kepegawaian kita, dan kemudian mungkin menunjang kegiatannya tapi tidak linear dengan tugas pokoknya. Mungkin misalnya sudah S2 ngambil S2 yang lain, itu gelar yang lain. Dan kemudian mendapatkan penghargaan. Apa saja penghargaan? Penghargaan misalnya sebagai juara tertentu tingkat nasional,
penghargaan 10, pengabdian 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu juga bagian dari penunjang. Oke, jangan lupa tadi ya, ada 5 unsur kegiatan dari Widik Suara. Pertama, pendidikan. Yang kedua, Dikjarte. Yang ketiga, evaluasi dan pengembangan diklat. Yang keempat, pengembangan profesi. Yang kelima, penunjang. Utama tadi 80%, penunjang hanya 20%. Baik, itu mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan, terutama nanti yang Widik Suara atau yang tertarik menjadi Widik Suara atau yang pengen tahu tentang apa itu kegiatan Widik Suara. Oke, selamat beraktivitas, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.